Halo dulur, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya di channel Konur PJKT. Pada pagi hari ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara memilih bibit sawit yang bagus, layak, baik untuk kita tanam. Sesuai dengan pengetahuan ataupun pengamatan yang saya miliki dan saya ketahui, ada beberapa faktor penunjang yang tentunya bagi kita para petani sawit pemula yang mana banyak melakukan peremajaan sawit untuk sekarang ini, untuk melakukan penanaman kembali. Bahkan juga di daerah saya, khususnya Tulang Bawang Lampung, juga berkecenderungan beralih ke penanaman sawit yang dari dulunya melakukan penanaman karet. Namun karena kondisi ataupun harga getah karet yang tidak stabil dan kurang baik, maka para petani berbondong-bondong untuk melakukan peremajaan karet tersebut dengan melakukan penanaman sawit. Maka ada beberapa faktor pendukung yang memang sangat mencolok sekali dan mudah kita pahami sebagai petani sawit pemula sebelum kita melakukan pembelian sawit. Apakah layak atau tidaknya sawit tersebut kita beli untuk kita tanam. Nah, di sini selain faktor pendukung yang lain nanti saya jelaskan. Di sini faktor yang paling mudah yang kita amati adalah yang pertama, kesetaraan tumbuh. Di dalam pembibitan tentunya kita melihat ada bibit yang memang kerdil, tidak sejajar dengan bibit yang lainnya, maka itu jangan kita beli. Kita membelinya sesuai dengan tahap atau persentase umur daripada bibit tersebut. Dan saya sarankan untuk membeli bibit hendaknya di dalam pembibitan seharusnya berusia lebih daripada 7 bulan, agar kita bisa mengidentifikasi atau melihat secara fisik bahwa bibit sawit tersebut layak kita tanam atau tidak. Itu yang pertama. Terus faktor pendukung yang kedua, dilihat daripada ciri-cirinya adalah memiliki sulur. Apabila dia memiliki sulur pada ujung daripada pelepah, itu boleh dikategorikan jenis betina. Dan PPL pun menyarankan apabila kita melakukan penanaman sawit, hendaknya penanaman sawit betina, jangan melakukan penanaman sawit jantan. Dan ciri-ciri lain apabila bibit tersebut tidak layak tanam atau layak kita impeskan pada lahan kita adalah tidak memiliki sulur. Nah, itu bisa dipastikan dia jantan. Meskipun pada bagian ujung tersebut kita robek dan dia sama sekali tidak terdapat sulur pada sama seperti bibit betina, maka itu dapat dipastikan bibit jantan. Dan untuk faktor yang ketiga adalah melihat daripada kerenyahan pelepah bagian ujung. Nah, seperti pada gambaran ini kita lihat apabila kita patahkan bagian ujungnya, maka dia renyah atau tidak alot. Nah, sebagian tulang tersebut terlihat, maka itu boleh dikategorikan akan memiliki buah yang banyak. Boleh saya gambarkan seperti lidi kelapa yang kering. Apabila kita patahkan, maka dia renyah dan gampang patah, dan tulangnya pun bagian dalam terlihat. Nah, itu apabila pelepah yang seperti itu pada sawit, maka boleh dikategorikan sawit tersebut banyak buahnya. Sedangkan dia alot seperti lidi kelapa yang masih basah, apabila dipatahkan tidak patah dan alot, tidak terlihat bagian tulang dalam, maka itu kurang baik atau kurang banyak dalam persentase buahnya. Maka layaknya kita hindari pelepah yang alot tersebut. Nah, itu tadi secara mudah gambaran yang kita peroleh pada bibit yang akan kita tanam. Nah, di sini saya memperlihatkan ini sisa bibit daripada bibit yang saya tanam. Ini usianya 20 bulan semenjak kita melakukan penyemaian dari polong. Dan berbeda halnya ketika kita melihat di lahan, itu pada video sebelumnya sudah saya tampilkan bahwa
kita sudah melakukan kastrasi yang pertama. Bahkan pada situasi saat ini, di khususnya tulang bawang Lampung, cuacanya sangat ekstrim, yaitu kemaraunya lebih daripada 2 bulan panjangnya kemarau tersebut. Dan itu pun terlihat hijau, dan boleh secara lengkap atau detail dilihat pada video sebelumnya. Nah, daripada ketiga tersebut, selain itu saya gambarkan secara mencoloknya, boleh kita melihat secara spesifik atau kita mengidentifikasi secara mendalam bahwa bibit sawit yang akan layak kita tanam, faktor pendukung lainnya, yaitu dilihat daripada poknya. Apabila di dalam pembibitan poknya besar dan terlihat daripada pelepahnya itu sangat panjang, itu layak untuk kita beli atau layak untuk kita tanam. Dan yang lainnya seperti daun kuncup, dia tidak mau mekar, bahkan helai daunnya jaraknya agak renggang, dan renggang tersebut tidak karena faktor rerimbunan ataupun faktor daripada cuaca matahari, maka itu tidak layak kita beli. Carilah helai daun yang rapat dan dia bermekaran. Nah, itu untuk faktor pendukung lainnya. Dan juga apabila kita melihat daripada faktor lainnya lagi secara mendalam atau secara kasat mata, kita lihat pelepah bagian atas itu mengering, untuk daun-daun atau helai daunnya mengering. Kalau batas bawah itu memasuki batas kewajaran, karena batas atau pelepah bawah itu sudah dianalogikan sudah tua, itu wajar mengering. Yang tidak umum atau tidak wajar apabila pelepah bagian atas itu kering. Itu menandakan bahwa bibit tersebut sudah terjangkit virus. Bahkan apabila kita tanam di lahan yang kita takutkan nantinya virus tersebut menyebar pada tanaman yang lainnya, maka tidak layak untuk kita tanam. Banyak referensi lain menunjukkan bahwa untuk mencari detailnya, baik daripada daun menggulung dan lain sebagainya, itu banyak faktor pendukungnya. Namun paling mudah kita mengamati yang menunjang keberhasilannya adalah 3 poin yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, nah mungkin itu saja penyampaian yang dapat saya sampaikan tentang pemilihan bibit yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menyimak channel Ekonomi PKD. Saya ucapkan selamat pagi. Sampai jumpa.